Kalau sudah disebutkan fardu-fardu, maka suatu hal yang wajib dilakukan. Jika tidak melakukan salah satu dari 6 perkara ini, berarti wudunya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasa ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulillah dalala ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sittatun. Fardu-fardunya wudu ada 6. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Atani ghuslul wajhi, wa thalis ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, ar-rabi' masu syai'in minar ra'si, al-khamis ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, as-sadis at-tertib. Fardunya wudu ada 6. Kalau sudah disebutkan fardu-fardu, maka suatu hal yang wajib dilakukan. Jika tidak melakukan salah satu dari 6 perkara ini, berarti wudunya tidak sah. Kenapa? Karena 6 hal ini wajib dilakukan bagi orang muslim yang hendak berwudu. Apa artinya fardu? An-nasib wal lazim. Suatu hal yang harus dilazimi, wajib. Yang mana ketika dilakukan kita mendapatkan pahala, wa yu'aqib ala tarki, dan kita mendapatkan sisaan jika kita meninggalkannya. Wajib dilakukan. Hal-hal yang wajib di dalam wudu ada 6. Apa sih aslinya wudu sendiri? Wudu itu artinya secara arti bahasa membasuh sebagian anggota tubuh. Tetapi secara syariat membasuh sebagian anggota tubuh yang khusus dengan niat yang khusus. Tadi beni baan pas keping melakukan hal yang sama dengan wudu bisa dinamakan dengan wudu, beda. Ada suatu hal yang membedakannya. Apa? Ada tempat-tempat sebagian anggota badan yang dikhususkan, tak kepi. Apakah paha termasuk daripada anggota wudu? Apakah sini termasuk anggota wudu? Enggak. Berarti ada tempat-tempat yang khusus atau anggota-anggota yang khusus. Biniyatil mahsus, dengan niat yang khusus. Al-awwalu an-niyah. Daripada fardunya wudu yang pertama yang wajib dilakukan ketika orang hendak berwudu adalah niat. Apa artinya niat? Artinya niat itu artinya adalah qasdu. Al-qasdu. Apa? Bertujuan sesuatu. Secara syariat, bertujuan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, dengan barengan dengan pekerjaannya. Dan niat ini adalah suatu hal yang bisa membedakan antara adat atau kebiasaan dan ibadah. Orang membasuh muka biar seger, basuh muka biar seger, niatnya biar seger, basuh muka. Tapi dengan orang yang membasuh mukanya dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Beda. Loh, kok bisa beda, Beb? Sama-sama cuci muka, kok bisa beda? Yang membedakan adalah niat.
bertujuan sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaan. Itu adalah nih. Jadi seumpama dari rumah, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsi asghari fardhillah ta'ala. Baru kamu basuh muka. Salah. Yang betul gimana? Ketika kamu ngambil air, nawaitul wudu'a li ketika kamu ngambil air, bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsi. Ini tidak apa-apa. Di antara sunnahnya itu apa? Istihdarul qalb, menghadirkan hati. Apa? Nawaitul, itu talafut namanya, talafut. Talafut apa? Mengucapkan nawaitul wudu'a, apa? Membantu hati untuk khusyuk. Tapi gimana? Tempatnya adalah hati. Jadi gimana? Ketika kamu ngambil air, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jadi bareng dong. Bareng. Bening ala aing kada pas niat bening. Dharma niat pas berengaki bi membasuh muka. Itu adalah niat. Syaratnya niat ada 3. Catat ini, syaratnya niat ada 3. Tidak semua orang bisa dikatakan niat sama mendapatkan pahala. Tidak, ini ada 3. Yang pertama, orang yang niat harus muslim. Orang kafir, beb, orang Kristen, orang Buddha mau wudu, apakah sah wudunya? Tidak sah. Karena apa? Karena dia bukan orang muslim. Yang nomor 2, tamyiz. Harus sudah masuk haddut tamyiz. Wa ilmun bil manwi, dan dia mengetahui atas apa yang dia niatkan. Islam, beb, sudah tua, tapi apa? Ngeheng, ngeblank, alias error. Maksudnya apa? Gila. Nggak sadar pikirannya. Apakah sah? Nggak. Karena apa? Dia tidak ketahui tentang niatnya. Wasani, dan yang kedua, ghuslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh muka atau wajah. Nah, membasuh muka ini bukan sembarangan terus ente seperti tadi. Nah, itu keplek-keplek gini, enggak. Perhatikan. Gimana? Muka ini ada batasannya. Ada panjang, ada lebar. Ada panjang, ada lebar. Mana panjangnya, beb? Batasan wajah untuk wudu, panjangnya mulai dari awal tumbuhnya rambut sini sampai mana? Ilal lihya, ini sampai bawahnya dagu, antara 2 rahang ini. Kita kan punya 2 rahang, ini rahang 1, rahang 2, sampai sini. Lebarnya, beb, ma bainal udunain, antara kuping ke kuping, antara kuping ke kuping, panjang kali lebar. Jadi gimana caranya? Ambil air, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nanti di akhir video ini kita kasih rekaman video guru kita Habib Umar ketika di Afrika beliau mempraktekkan wudhu. Nanti kita taruh di akhir video. Mana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Begini loh. Ini cengok tangan. Perhatikan jempol saya. Ini set. Nah, lihat jempol. Karena yang jempol ini mainkan adalah batasan muka. Nih. Oh, harus ini. Cuma gini tok. Nah, menurut Imam Syafi'i antara sini sampai sini. Nah, ini pentingnya ente belajar ilmu fikih ini, biar kamu tahu kesalahan kamu, kesalahan kita tatkala kita beribadah. Jadi selama ini kita kurang paham. Nawaitul wudu'a li raf'il wajib.
sambil membaca doa, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadul wujuh wa la taswaddul wujuh yawma taswaddul wujuhil a'daik. Atau sebagiannya kita lihat lagi di kitab-kitab tasawuf. Nanti kita buka lagi. Nih, membaca panjangnya mana? Panjangnya dari ujung rambut sampai di bawahnya dagu. Bukan dagu. Kalau dagu sini, di bawahnya dagu, antara dua rahang. Pertanyaannya gini. Mohon maaf, ada orang botak dan permulaan rambutnya ada di sini, Beb. Permulaan rambutnya ada di sini. Bagaimana, Beb? Apakah wuduknya dari sini? Tuh. Atau gimana? Nah, makanya kan kita artikan tadi apa? Mulai dari pertumbuhan rambut orang-orang biasanya. Biasanya dari mana? Itu dari sini. Meskipun botaknya sampai belakang, enggak apa-apa. Tetap dari sini sampai ini. Karena tolak ukurnya bukan dari awal, tapi kebiasaan orang tumbuhnya rambut di mana. Wajib nyampe air ke kulit. Sampai apa? Perbedaan goslu. Kalau goslu itu mengalirkan air. Air itu harus dialirkan di anggota tubuh. Beda dengan mashu. Lagi kita bahas tentang mashu di selanjutnya. Nah ini gimana? Wajib. Loh sekarang gini, Beb, gimana kalau seumpamanya orang berewokan? Orang tebel berewoknya, apakah harus sampai kena kulitnya? Enggak. Di sini ada perbedaan antara yang lebat dan antara orang yang berbrewok yang tipis. Kalau seumpamanya tebel, ini kurang tebel masih. Ada yang tebel kayak gini. Dikatakan tebel apa? Dikatakan tebel itu kalau sudah ente omong-omongan sama orang, bukan jarak 1 meter ya. Orang biasa bentak-bentakan gimana? Gini kan ya? Hah? Orang ngomong-omongan kan gini, gimana kabarnya? Nah kita ngelihat enggak anunya apa? Kulitnya. Kalau kayak gini kan masih kelihatan kulitnya. Berarti apa? Harus kena ambil bawah. Tapi kalau yang tebel soro kayak gini, sudah cukup. Sudah cukup kayak gini tuh. Ini tebel segini. Karena kita punya 10 jenis bulu di dalam muka kita yang harus kemasukan air. Alis. Yang pertama adalah kadang ada orang yang punya bulu di sini tuh. Di dahi, ada kan ya? Ada orang yang punya bulu di dahi. Harus kena air. Wal hajiben, ini alis. Dan khaddani. Khaddani nih, kayak gini nih, ini khaddani namanya. Bulu di pipi. Mohon maaf, ini yang punya cuma orang gemuk. Orang kurus tidak punya biasanya. Biasanya orang kurus tuh jenggotnya di sini. Biasanya enggak tahu ya. Kalau orang gemuk tuh di sini. Nah, ini khaddani. Di pipi nih. Wasyubalani, syubalani ini nih. Ujung kumis. Wal aridani ini jambang. Peter ya, bodoh nyaman TV. Jambang. Wal idrani ini di atas ini. Wal ahdab bulu mata. Bulu mata termasuk juga. Wal lihyah ini jenggot, syarib, kumis. Al-unqah nih, sini nih. Ada kan pada orang yang di jenggung ada ya. Di bawahnya bibir ada biasanya. Kalau seumpamanya di jarak orang omong-omongan itu kelihatan kulitnya, maka wajib dibasuh sampai kena ke kulit. Tapi kalau seumpamanya tebel, sekiranya orang omong-omongan itu kulitnya tidak kelihatan, ketutupan sama jenggot atau ketutupan sama jambang atau ketutupan dengan apa? Kumis, maka cukup dari luarnya saja. Paham?
Atsalis yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqain, bersama atau sampai ke siku. Nah, jadi gini. Bedanya orang membasuh, kalau sudah katanya ini membasuh. Gimana membasuh? Kalau membasuh itu seperti wajah dan tangan dan kaki, itu wajib dibasuh. Apa artinya dibasuh? Dibasuh itu wajib mengalirkan air. Wajib mengalirkan air. Sampai air mengalir sini. Para ulama mengatakan apa? Makruh. Kalau ente naruh patokannya di sini, makruh. Kenapa? Karena siku-siku kita yang kena cuma separuh. Tuh, yang sini tidak kena. Ya enggak? Makruh, ada yang mengatakan makruh, tapi apa? Dianjurkan untuk lebih dikit sampai segini. Taruh sampai segini. Jadi apa? Jadi kena semua siku-siku ini. Kalau patokan ente sini, maka yang bawah tidak kena tuh. Tuh, tidak kena kan? Gimana caranya? Dilebihkan. Yang keempat adalah membasahi sebagian daripada kepala. Gimana? Ini tak cukup dah. Ambil air cukup. Beda, tak harus disiram. Kan beda kan? Kalau membasuh artinya apa? Mengalirkan air. Kalau membasahi cukup dibasahi. Set tek cukup. Wal khamis yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Kalau membasuh itu artinya apa? Mengalirkan air. Ma'al ka'baini sampai ke ini. Ngalih. Sampai ke mata kaki. Membasahi sampai ke atasnya mata kaki kalau bisa. Dan lebih afdol. As-sadis yang keenam at-tartib. Yang nomor 6 adalah tertib. Apa tertib artinya? Wajib berurutan. Itu artinya tertib. Maksudnya apa? Dimulai dari niat, terus membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan sampai yang nomor 3 membasahi sedikit daripada rambut atau kepala. Yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki sampai yang nomor 6 tertib. Lah maksudnya tertib itu ini dimulai dari ini. Bukan nanti habis niat langsung ke membasuh tangan, udah gitu membasuh kaki, baru membasuh wajah sama ini membasahi rambut. Salah, itu artinya tidak tertib. Yang tertib gimana? Niat, langsung membasuh wajah, langsung membasuh tangan, membasahi sedikit daripada rambut atau kepala. Terus yang nomor 5 adalah membasuh kaki. Wa amma sunanuhu, dan adapun sunnah-sunnahnya. Nah, sunnah-sunnahnya wudu nggak ada di sini, adanya di syarah. Sunnah-sunnahnya wudu banyak. Yang pertama adalah siwak, memakai siwak, bersiwak, wa alatuh, dan memakai alat siwak. Yang paling afdol itu adalah kayu arok. Ini namanya kayu arok. Siwak dulu, sikan. Nah. Beb, kan cukup pakai ini, Beb. Siwak itu kan artinya kan sesuatu yang kasar dan bisa mengangkat. Nah, kalau ente pakai ini terus, bisa pakai ini. Tapi kata Habib Taufik, Taufik bin Abdul Qadir Asgab, ente bisa pakai ini, tapi ente tidak dapat fadilahnya siwak. Kenapa? Siwak itu pakai kayu dan caranya kayak gini. Tuh, cara pegangnya gini. Paham? Kelihatan kayak gini.
Kayak gini loh. Megangnya tuh kayak gini. Jadi yang kelingking naruh bawah. Nah, kalau yang dipakai ini gimana caranya megangnya? Nggak bisa. Pakai juga. Dan juga ada caranya. Dimulai dari bawah, atas, belakang, bawah, atas lagi, bawah, nah ini. Kayak angka 8. Kayak angka bawah, atas. Paham? Pakai siwak. Yang nomor 2, membasuh telapak tangan. Jadi sebelum ada protokol kesehatan atau sebelum ada prokes ini, kita dalam Islam sudah diajari apa? Sebelum makan harus dianjurkan mencuci tangan. Sebelum membasuh wajah untuk wudu, apa? Kita disunnahkan untuk membasuh tangan. Bukan hanya itu, bukan hanya tangan toh yang diperhatikan dalam Islam, apa? Berkumur. Takut ada sisa-sisa makanan di dalam mulut. Wal istinsyak, dan memasukkan ini air ke dalam hidung. Pelan-pelan aja masukin. Gitu. Kenapa kok ada orang pilek? Nih obatnya nih buat orang yang pilek. Obatnya orang pilek tuh satu. Apa? Istinsyak. Ngambil air ini. Hirup air itu sampai masuk ke atas, udah gitu keluarkan. Ini istinsyar. Sunnah. Membersihkan hidung. Ada yang sebagian caranya gini, ada yang sebagian gini, ngambil air ya. Ngambil air. Tangan satu ngambil air, udah gitu di kumur. Karena ada sisanya. Udah gitu udah langsung dibuang langsung. Buang. Tapi pelan-pelan saja. Kalau enggak biasanya pusing. Panas, pusing, kayak nyut. Kenapa? Tidak terbiasa. Apa? Membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, membasuh kepala 3 kali, membasuh kaki 3 kali. Itu sunnah. Aslinya gimana? Saking sekalian tok cukup. Nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Terus tangan kanan, tangan kiri, basuh kepala, udah gitu kaki. Set satu kali cukup. Tapi kenapa? Sunnah ini bagi kita adalah bonus. Kalau kita mengamalkan itu, ente dapat bonus, tidak wajib. Cuma ini apa? Semacam giveaway dari Allah. Kenapa? Kamu melakukan hal yang sama dilakukan oleh kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu giveaway-nya. Pakai siwak dan membasuh semua kepala. Ini sunnah. Ambil air ya, terus gini, set. Gini. Paham? Terus gini nih. Ambil air lagi, terus gini. Membasuh semua kepala. Ini sunnah. Membasuh kuping, apa? Sunnah. Sampai ke ininya, apa namanya ini? Sampai ke kupingnya itu dah. Sampai ke dalam-dalamnya, semua khaten, sampai ke dalamnya ini. Yang penting tidak sampai ke gendang telinga aja udah. Dan juga ketika membasuh tangan tuh sunnah juga termasuk apa? Menyela-nyelain daripada tangan. Dan selanjutnya termasuk daripada sunnah itu memulai apapun dari kanan. Dimulai dari kanan itu sunnah. Membasuh tangan dari kanan dulu sunnah. Membasuh kaki dimulai dari kiri dulu sunnah. Nganu kuping dimulai dari kiri dulu sunnah. Kalau kita dapat bonus, kenapa kita sia-siakan? Wa itolatul ghurrah, melebihi daripada batasan tadi, kayak tadi sampai siku-siku dilebihin sampai sini. Kayak tadi dari mana sampai mata kaki dilebihin sedikit, itu adalah sunnahnya wudu. Kebalikan daripada ente meninggalkan sunnahnya wudu, apa? Sah wudu ente tapi bisa dikatakan makruh. Seperti meninggalkan apa? Kumur-kumur,
meninggalkan istinsak dimulai dari kiri. Dan kalau udah tahu 3 kali sunnah ditambahin biar seger. Oh biar biar agak seger. Jadi saya 4 kali. Makruh. Atau kurang. Sudah tahu 3 kali, sudah dah 1 kali aja cukup, yang penting saya tambahin 2 cukup. Makruh. Apa makruh? Tidak disenangi oleh Allah. Dan juga apa? Main banyak-banyak air. Banyak air itu apa? Mubazir. Buang-buang air. Seharusnya seret dibuka dikit, keran itu dibuka dikit. Yang penting keluar air itu cukup. Ini langsung tur. Ingat bro, ingat kalau ente mau wudu jangan sampai buang-buang air. Masih banyak saudara kita yang di lain negara butuh terhadap air bersih. Jadi kita yang punya air bersih jangan mentang-mentang air bersih terus airnya dibuang-buang, eman, mubadzir. Ingat yang di sana, yang di daerah Afrika, pedalaman masih kekurangan air, mau minum loh dari air bekas hujan, yang penting air sudah masuk, terus kita mau buang-buang air. Makanya kita yang sudah hidup di Indonesia, di tanah subur ini, ayo kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita dikasih nikmat oleh Allah, kita digampangkan semua urusan, karena saudara-saudara kita yang di jauh di sana tidak beruntung seperti kita. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Allahumma syukurna wal barakah. اللهم صل على واحد اثنين ثلاثة مضمضة صلوا على الرسول اللهم صل وسلم عليه. صلوا على الرسول اللهم صل وسلم عليه.